akan menceritakan sebuah cerita rakyat Kabupaten Rembang dengan judul Kisah Putri Cempa, Murid Sunan Bonang. Cerita ini diangkat dari buku dongeng rakyat Kabupaten Rembang yang diceritakan kembali oleh Musairi YS. Hai teman-teman, tahu tidak cerita rakyat kisah Putri Cempa, Murid Sunan Bonang? Cerita rakyat ini berasal dari Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Pada dahulu kala, tepatnya pada masa abad ke-15, Kerajaan Majapahit diperintah oleh seorang raja bernama Brawijaya V. Sang Prabu Brawijaya V mempunyai banyak sekali istri selir yang tersebar di berbagai tempat. Salah satu selirnya bernama Putri Cempa atau yang bernama asli Binangti yang berasal dari negeri Campa. Kehidupan sebagai seorang selir dilaluinya dengan hati senang dan susah. Senang karena semua kebutuhannya tercukupi. Susah karena menjadi seorang selir tak ubahnya bagai seorang piaraan yang harus mau dan menuruti kehendak majikannya. Sungguh betapa sedih hati Putri Cempa ketika suatu saat tatkala ia tengah berbadan dua. Oleh Prabu Brawijaya, Putri Cempa diberikan kepada Bupati Arya Damar yang tinggal di Palembang untuk dijadikan istrinya. Kanda Prabu Brawijaya, sungguh masih adakah belas kasihanmu melihat istrimu yang tengah berbadan dua ini? Apakah kau tega anak yang tengah kukandung ini menjadi anak Bupati Arya Damar? Kakanda Prabu, hamba mohon jangan berikan hamba kepada orang lain. Segala sesuatu yang menjadi keputusanku harus dituruti. Ini adalah perintah raja yang harus dilaksanakan oleh semua rakyat. Tak terkecuali kau, Putri Cempa. Sungguh memilukan hati semua orang yang melihatnya. Begitulah nasib seorang selir pada zaman dahulu. Nah teman-teman, ingin tahu kisah selanjutnya? Setelah menjadi istri Bupati Arya Damar, Putri Cempa diboyong ke Palembang. Semakin hari, semakin ia menunjukkan kesetiaan sebagai seorang istri bupati. Dan setelah kandungannya genap 9 bulan, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Raden Hasan. Raden Hasan tumbuh menjadi pemuda tampan, tangguh, dan pintar. Untuk menggali ilmu lebih dalam, ia berguru pengetahuan agama Islam kepada para wali di Pulau Jawa. Pada perkembangannya, Raden Hasan mendirikan tempat penyebaran agama Islam di Desa Gelagahwangi yang terletak di timur Semarang. Semakin hari, tempat penyebaran agama Islam yang dibangun itu semakin berkembang pesat dan tersohor di seluruh Nusantara. Raden Hasan mengubahnya menjadi sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Islam Demak Bintara. Raden Hasan menjadi rajanya dengan gelar Raden Patah. Berita tersohornya Raden Patah sampai ke telinga Putri Cempa yang bukan lain adalah ibu dari Raden Patah. Putri Cempa ingin bertemu dengan anaknya. Sesampainya di tanah Jawa, ia bertemu dengan para wali. Oleh para wali, Putri Cempa diminta untuk belajar agama Islam. Putri Cempa menerima dengan senang hati. Ia berguru dengan Sunan Bonang dan menetap di Desa Bonang. Siang malam ia belajar agama.
Meskipun usia telah tua, ia belajar dengan penuh semangat. Putri Cempa adalah murid yang taat dan patuh kepada gurunya. Setelah wafat, jasadnya dikebumikan di dekat Pasujudan Sunan Bonang. Hingga kini, makam Putri Cempa masih bisa kita jumpai, kira-kira 15 meter di sebelah utara Pasujudan Sunan Bonang, di Puncak Regol, di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Demikianlah cerita yang dapat saya sajikan yang berakhir dengan kegigihan Putri Cempa untuk belajar ilmu agama tanpa mengenal usia, tanpa mengenal waktu. Hai teman-teman, malu tidak kita dengan Putri Cempa? Sudah tua renta saja, masih belajar dengan semangat. Kita harus mencontoh kegigihan Putri Cempa untuk belajar ilmu agama meskipun usia sudah tua. Carilah ilmu sampai ke liang lahat. Semangat! Halo sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.